UMKM ini adalah salah satu cara dari pemerintah, bahwa bagaimana caranya pemerintah mendukung UMKM untuk bisa tetap berjalan dalam bisnisnya, tetap hidup, tetap survive di masa yang sulit ini. Betapa kesulitan ini dirasakan oleh semua pihak, banyak yang ya gulung tikar, tidak sedikit yang gulung tikar di dalam kondisi seperti ini. Pemerintah tidak ingin UMKM terkena itu, dampak itu, dan dari jauh sebelumnya pemerintah sudah mendukung dengan membuat peraturan penurunan tarif dari 30% menjadi 1%, kemudian turun lagi menjadi 0,5% melalui PP nomor 23 tahun 2018. Jadi bisa dilihat penurunannya sangat signifikan dari 30% menjadi 0,5%. Dan itu bagi pemerintah dirasakan masih belum cukup, karena pemerintah sekarang masih menggulirkan program insentif seperti tahun lalu. Insentif dari tahun lalu sudah berjalan dan sekarang diperpanjang karena melihat kondisi sekarang masih belum menunjukkan tanda perbaikan dari kacamata saya pribadi. Jadi nanti dijelaskan oleh rekan-rekan tim fungsional penyuluh tentang latar belakangnya PP 23 nomor 2018 terkait UMKM dan teknisnya bagaimana, cara penghitungannya bagaimana. Kemudian juga akan disampaikan dengan insentif perpajakan tentang terkait dengan UMKM. Jadi sebagaimana pernah mungkin Bapak Ibu sekalian pernah dengar tentang PPN mobil yang dibebaskan menjadi harga mobil sangat murah, itu dalam rangka mendorong industri mobil, industri dan seluruh industri turunannya tetap bisa eksis di masa-masa sulit pandemi ini. Jadi bagi sebagian orang mungkin hanya melihat jual beli mobil aja. Sebagian orang hanya melihat kemewahan yang dipertontonkan. Padahal sebetulnya ada turunan yang di bawah itu yang kecil-kecil yang kita tidak tahu. Itu kan sampai ke spare part, owner deal-nya itu sampai ke turunan bawahnya itu terdampak pandemi ini. Untuk itu pemerintah mendorong dengan insentif termasuk juga UMKM. Masih banyak masyarakat yang belum paham insentif ini. Nanti dijelaskan oleh tim fungsional penyuluh apa sih itu insentif. Harapan kami informasi ini tidak berhenti pada Bapak Ibu sekalian. Harapan kami Bapak Ibu sekalian bisa paham, kemudian bisa mengajak para rekan-rekan bisnisnya agar memanfaatkan insentif ini. Karena kami juga dipantau dari kantor pusat bahwa pemerintah memang menyediakan anggaran ini, tapi masih banyak yang belum memanfaatkan fasilitas ini. Jadi harapannya semoga dari Bapak Ibu sekalian bisa menjadi perpanjangan tangan kami agar memanfaatkan insentif ini. Saya rasa pembukaan dari saya sekian sambutan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini saya buka. Semoga dapat berjalan dengan lancar dan membawa kebaikan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Baik, terima kasih kepada Bapak Yofianto atas sambutannya. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke penyampaian materi, izin saya ingatkan kembali untuk mengecek kolom chat. Di situ sudah ada link absensi, link presensi. Kami harapkan Bapak Ibu sudah mengisi link presensi tersebut karena nanti materi hari ini akan kami kirim melalui email. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, masuk ke acara selanjutnya adalah pemaparan materi mengenai kewajiban perpajakan bagi UMKM yang akan disampaikan oleh fungsional penyuluh pajakan WLJP Jawa Barat 3. Kepada Ibu Fitria Murti, dipersilakan.
Baik, selamat siang Bapak dan Ibu wajib pajak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Murti. Saat ini kebetulan bertugas di Kanwil DJP Jawa Barat 3 sebagai fungsional penyuluh pajak. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat? Saya harapkan Bapak Ibu masih tetap semangat ya mengikuti acara kelas pajak kita di siang hari ini, di jam rawan ini. Biasanya sudah mulai agak ngantuk-ngantuk, tapi saya harapkan Bapak Ibu tetap antusias dan semangat mengikuti kelas pajak tentang kewajiban perpajakan untuk UMKM, sekaligus nanti kita juga akan membahas insentif pajak khusus untuk UMKM yang memang telah dikeluarkan pemerintah sejak tahun lalu, cuman mungkin nih belum terinformasi secara keseluruhan kepada Bapak Ibu, sehingga sampai saat ini mungkin belum maksimal pemanfaatan insentif pajak untuk UMKM ini. Jadi Bapak Ibu, kita memasuki saja topik kita pada siang hari ini adalah kewajiban perpajakan untuk UMKM. Boleh di-share? Bapak Ibu, kita balik lagi ke belakang sebelum Juli 2013. Di situ perhitungan pajak baik untuk UMKM ataupun oleh orang pribadi lainnya itu sama. Jadi belum ada perbedaan. Jadi semuanya sama cara menghitungnya. Mulai dari penghasilan brutonya, lalu dapat penghasilan bruto dikalikan norma menjadi penghasilan neto. Setelah dapat penghasilan neto lalu dikurangi PPKP, baru dikalikan tarif pajaknya. Nah, untuk tarif pajak ini dahulu itu tarif pajaknya progresif ya Bapak Ibu ya untuk semuanya. Jadi baik UMKM ataupun bukan, tarifnya adalah progresif. Jadi mulai dari 5% sampai yang tertinggi adalah 30%. Nah, ini kenaikan tarif ini seiring dengan pendapatan yang Bapak Ibu peroleh. Jadi makin besar penghasilan Bapak Ibu, maka makin besar pula tarif yang dikenakan untuk menghitung PPh orang pribadi. Nah, mulai tahun 2013, pemerintah memberlakukan PP 46 tahun 2013 itu untuk cara menghitung PPh bagi UMKM yang orang pribadi ataupun badan. Jadi yang dimaksud UMKM di sini bukan hanya orang pribadi, tetapi juga badan. Yang menjadi syaratnya yaitu batasan UMKM sendiri adalah wajib pajak yang peredaran brutonya dalam setahun itu tidak lebih dari 4,8 miliar. Penghitungan PPh final PP 46 ini sangat mudah sekali Bapak Ibu. Jadi untuk menghitung PPh-nya cukup penghasilan bruto yang Bapak Ibu peroleh tiap bulan dikalikan dengan tarif yang bersifat final, yaitu 1%. Jadi selisihnya sangat jauh sekali jika dibandingkan tarif pada PPh tahun sebelumnya, sebelum tahun 2013. Tapi perbedaannya kalau di perhitungan PPh biasa itu dicari dulu penghasilan neto lalu dikurangi PPKP, tapi di PP 46 ini penghitungannya disederhanakan. Jadi dari penghasilan bruto langsung dikalikan tarifnya 1%. Berubah lagi Bapak Ibu, mulai tahun 2018 pemerintah kembali menerbitkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 di mana di sini yang menjadi tagline-nya adalah pajak UMKM 0,5%, yaitu turunnya 0,5% dibandingkan dengan PP 46 yang sebelumnya adalah 1%. Sebenarnya
apa sih latar belakang pemerintah sehingga tarif pajak yang semula jadi 1% diturunkan lagi menjadi 0,5%. Di sini pertama-tama Bapak Ibu, jadi pemerintah ingin mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal. Jadi di sini pemerintah ingin mendorong yuk UMKM kita belajar bangkit dan bertahan supaya usahanya terus maju, terus berkembang, tidak hanya atau tidak melulu nantinya duduk di sektor mikro, tapi berkembang lagi jadi usaha kecil, menengah, lalu nantinya diharapkan akan menjadi usaha yang besar. Lalu kedua, pemerintah ingin lebih memberikan keadilan. Jadi tarif yang 0,5% ini dianggap lebih memberikan keadilan bagi wajib pajak UMKM yang memang peredaran brutonya dalam setahun masih di bawah 4,8 miliar. Kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan juga menjadi latar belakang PP 23 ini, Bapak Ibu. Seperti diketahui, tadi cara penghitungannya sangat mudah. Jadi hanya dihitungnya dari peredaran bruto tiap bulan dikalikan tarif pajak. Lalu Bapak Ibu juga diberikan kesempatan untuk berkontribusi bagi negara. Jangan pernah mengecilkan peran serta Bapak Ibu dalam pembayaran pajak untuk negara. Jadi sekecil apapun itu sangat berharga bagi menunjang laju roda perekonomian bangsa ini. Yang terakhir adalah supaya pengetahuan tentang manfaat pajak bagi masyarakat juga meningkat. Jadi kita diajak, ayo belajar cara buat pembukuan sederhana dulu, cara menghitung pajaknya dengan menggunakan PP 23 lebih mudah, nanti akan meningkat berlanjut nanti sehingga Bapak Ibu nantinya akan bisa membuat pembukuan yang baik dan benar. Jadi akan diberikan masa untuk Bapak Ibu nih kita untuk mulai belajar lebih sadar lagi tentang kewajiban kita di bidang perpajakan ini. Boleh next berlanjut ke subjek pajak PP 23 tahun 2018. Jadi untuk subjek pajak PP 23 ini sendiri Bapak Ibu adalah pertama adalah orang pribadi, lalu yang kedua adalah badan. Di sini yang termasuk badan yang dapat dikenakan PP 23 adalah koperasi, lalu CV, firma, dan perseroan terbatas atau PT. Jadi selain di badan yang disebutkan itu tidak bisa mendapatkan pengenaan pajak ataupun pengenaan pajaknya tidak bisa menggunakan PP 23 tahun 2018. Nah ini untuk subjek pajaknya Bapak Ibu. Lalu wajib pajak siapa saja yang tidak dikenakan PP 23 ini? Ada 4 wajib pajak yang tidak dikenakan PP 23 ini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah wajib pajak yang memang memilih untuk dikenai ketentuan umum PPh. Jadi yang dimaksud di sini adalah wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan ke KPP dan pada tahun pajak berikutnya terus menggunakan tarif PPh pasal 17. Jadi yang dimaksud di sini Bapak Ibu pada dasarnya wajib pajak yang memang peredaran usahanya di bawah 4,8 miliar ini per tahunnya itu dikenakan PP 23 tahun 2018. Namun pemerintah juga memberikan kebebasan kepada Bapak Ibu semua apabila ingin memilih untuk dikenakan PPh sesuai ketentuan umum tarif PPh pasal 17 itu caranya sangat mudah. Jadi Bapak Ibu cukup menyampaikan surat pemberitahuan ke KPP. Tapi apabila Bapak Ibu telah menyampaikan surat pemberitahuan tersebut, tidak bisa lagi
kembali menggunakan PP 23 tahun 2018. Jadi ibaratnya tidak bisa lagi berubah pikiran. Jadi saya tahun ini mau menggunakan PPh pasal 17 aja, tiba-tiba 2 tahun kemudian berubah pikiran, itu tidak bisa Bapak Ibu. Jadi mohon dipertimbangkan baik-baik apabila Bapak Ibu memang ingin memilih untuk dikenai ketentuan PPh sesuai pasal 17 Undang-Undang PPh. Lalu yang kedua di sini adalah WP yang tidak dikenai PP 23 adalah WP badan yang memperoleh fasilitas PPh pasal 31A Undang-Undang PPh atau PP 94 tahun 2010. Nah, ini khusus untuk WP badan yang memang melakukan penanaman modal di sektor tertentu, ini tidak bisa dikenai PP 23 ini. Yang ketiga adalah badan usaha tetap. Yang keempat, CV atau firma. Nah, di sini CV atau firma dengan kriteria apa saja sih yang tidak dikenai PP 23 ini? Yaitu CV atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus dan menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Nah, contoh pekerjaan bebas ini misalnya dokter atau pengacara. Jadi misalnya kalau ada suatu CV dan firma yang merupakan atau didirikan oleh kumpulan pengacara yang memang menyerahkan jasa pengacara, itu kan termasuk pekerjaan bebas ya Bapak Ibu. Jadi firma atas firma atau CV tersebut tidak dapat dikenai PP 23 walaupun memang mungkin omset di tahun tersebut kurang dari 4,8 miliar. Boleh, next. Nah, jangka waktu PP 23. Untuk jangka waktunya sendiri Bapak Ibu, di sini untuk tiap wajib pajak berbeda-beda. Untuk PT itu 3 tahun, lalu untuk CV adalah 4 tahun, sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi adalah 7 tahun. Cara menghitung jangka waktunya adalah untuk WP lama itu tahun pajak PP berlaku. Jadi misalnya kalau misalnya Bapak Ibu terdaftarnya di tahun 2015, itu kan termasuk wajib pajak lama sebelum PP 23 ini berlaku. Jadi jangka waktunya dihitung sejak tahun 2018 di mana PP 23 ini berlaku. Misalnya kalau orang pribadi berarti 7 tahun sejak tahun 2018 adalah tahun 2024. Pun kalau untuk WP baru, jangka waktunya dihitung sejak tahun pajak terdaftar. Misalnya untuk wajib pajak yang terdaftar tahun 2020, ini PP 23-nya dikenakan 7 tahun sejak tahun 2020. Boleh, next. Objek pajak PP 23. Seperti tadi telah disinggung di awal, yang menjadi objek pajak PP 23 ini adalah penghasilan dari usaha. Usaha yang seperti apa? Nah, usaha ini bisa berupa usaha dagang, ataupun industri, atau jasa. Contohnya bisa berupa toko, kios, atau kelontong, perdagangan pakaian atau elektronik, warung atau rumah makan, salon, dan usaha lainnya itu yang dimaksud dengan usaha. Jadi tidak ada pekerjaan bebas ya Bapak Ibu ya, jadi bukan usaha dari pekerjaan bebas. Yang kedua, peredaran brutonya setahun itu tidak lebih dari 4,8 miliar. Jadi untuk wajib pajak yang memang sudah di atas 4,8 miliar setahun itu tidak dapat lagi dikenai PP 23. Jadi perhitungan PPh-nya menggunakan PPh dengan ketentuan umum pasal 17.
Dan yang ketiga kriterianya adalah omsetnya ini, yang dimaksud omset ini itu total Bapak Ibu, bukan dari satu tempat usaha, melainkan total dari keseluruhan gerai atau outlet, baik pusat maupun cabang. Pak Budi, misalnya ada toko di Kecamatan Bogor Barat sama Bogor Tengah. Nah, itu omsetnya itu adalah gabungan dari dua toko tersebut. Jadi bukan satu toko 4,8 miliar, 1,4 miliar, tidak. Tapi ke 8 miliar. Boleh? Next. Nah, di sini bukan objek PP. Oke, baik. Suaranya kurang jelas ya Ibu Yati ya. Baik. Saya coba atur audionya dulu. Sudah? Jadi di sini kita masuk ke bukan objek PP23. Satu adalah yang bukan objek PP23 adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Tadi sudah saya contohkan Bapak Ibu misalnya dokter atau pengacara atau akuntan, notaris, PPAT, arsitek. Itu bukan penghasilan dari jasa yang sehubungan dengan pekerjaan bebas, itu bukan objek PP23. Lalu yang kedua adalah penghasilan di luar negeri, juga bukan termasuk objek pajak PP23. Yang ketiga adalah penghasilan yang dikenai PPh final. Seperti kita ketahui Bapak Ibu, misalnya untuk jasa konstruksi itu sudah ada peraturan PH atas jasa konstruksi. Jadi apabila telah ada peraturan khusus yang mengatur tentang penghasilan tertentu, itu tidak dapat lagi dikenakan PP23 ini Bapak Ibu. Dan yang terakhir tentu saja adalah penghasilan yang memang dikecualikan sebagai objek pajak. Seperti warisan itu bukan objek pajak. Boleh? Slide berikutnya, nah ini tarifnya Bapak Ibu sesuai tagline-nya. Pajak UMKM cuma 0,5% dari omset. Nah, tarifnya betul adalah 0,5%. Nah, ini mengalami penurunan Bapak Ibu yang sebelumnya di PP 46, tarifnya itu mulai tahun 2013 itu adalah 1%. Nah, di tahun 2018 ini turun lagi menjadi hanya 0,5% dari omset. Masuk ke cara penghitungan PP23 ini, Bapak Ibu, sangat mudah sekali. Jadi cara menghitung PPh final PP23 ini hanya tarif pajak dikalikan dengan omset. Nah, omset di sini omset peredaran bruto ya Bapak Ibu ya. Jadi peredaran bruto yang Bapak Ibu peroleh yaitu kotor sebelum dikurangi biaya-biaya yang tiap bulan. Jadi PP23 ini terutangnya tiap bulan, cara menghitungnya tadi yaitu 0,5% tarif jelas. Apakah sudah terdengar jelas Bapak Ibu suara saya? Oke, baik ya, sudah jelas ya. Nanti ke depannya kalau misalnya suara saya agak kurang jelas ataupun mungkin saya menyampaikannya agak terlalu cepat, mohon Bapak Ibu bisa memberitahu saya melalui chat di kolom Zoom-nya.
Masuk ke contoh yang pertama, Bapak Ibu, ini di sini ada cara untuk menentukan peredaran bruto. Nah, misalnya tadi peredaran bruto Tuan A ini di tahun 2019. Nah, Tuan A ini cukup maju mungkin usahanya ya. Jadi beliau memiliki beberapa kios, ada di pasar A, pasar B, dan pasar C. Jadi ada 3 kios yang berbeda di mana tiap kiosnya itu peredaran usahanya di tahun 2019 berarti setahun, yaitu untuk pasar A, kios di pasar A itu 1 miliar, lalu di pasar B 2 miliar, dan di pasar C 2 miliar juga. Jadi selama tahun 2019 ini Tuan A itu menggunakan PP 23. Omsetnya kalau untuk tahun 2019 ini sudah melebihi 4,8 miliar. Lalu bagaimana untuk PPH pada tahun 2020? Nah, karena tahun 2019 omset Tuan A ini sudah melampaui 4,8 miliar, maka otomatis untuk tahun pajak 2020 Tuan A ini tidak dapat lagi dikenakan pajak penghasilan final sesuai PP 23 karena peredaran brutonya tadi dari keseluruhan kios yang dimiliki Tuan A itu tahun 2019 telah melebihi 4,8 miliar. Tapi misalnya Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya, tahun ini omset saya di bawah 4,8 miliar, berarti saya kena PP 23. Lalu tahun berikutnya nih, misalnya di tahun 2021 ini, pas di pertengahan jalan nih, di Agustus, wah omset saya ternyata sekarang udah 6 miliar nih. Bagaimana? Sementara kan tahun kemarin PP 23 0,5%. Tahun ini saya kembali menggunakan PP 23 0,5%, tetapi di pertengahan tahun tiba-tiba omset saya menjadi sudah melebihi 4,8 miliar. Bagaimana perlakuan perpajakannya? Nah, misalnya nih di bulan Agustus 2021 tiba-tiba omset saya setahun sudah diakumulasikan dan lebih dari 4,8 miliar, maka untuk sisa bulan di tahun ini tetap menggunakan perhitungan PPH final PP 23. Baru kemudian di tahun 2022 wajib pajak tersebut menggunakan perhitungan PPH dengan ketentuan umum PPH pasal 17A. Jadi apabila ada perubahan di tahun pajak tersebut, misalnya tadi omsetnya tiba-tiba melebihi 4,8 miliar, maka masih berlaku ketentuan PP 23, baru untuk tahun pajak berikutnya berlaku ketentuan umum PPH. Baik, next. Nah, di sini untuk contoh yang kedua, itu tentang Tuan A. Tuan A lagi ya Bapak Ibu ya, yang terdaftar pada Agustus 2018. Nah, bagaimana pengenaan PPH terhadap Tuan A? Nah, Tuan A ini langsung, PTA. PTA ini terdaftarnya di Agustus 2018. Nah, bagaimana pengenaan PPH terhadap PTA? Nah, tadi seperti telah saya singgung sebelumnya Bapak Ibu, jadi PTA ini sebenarnya dikenai PPH final 0,5%. Yaitu penghasilan brutonya Agustus sampai Desember 2018 ini dikenakan PPH final sebesar 0,5% dari peredaran bruto tiap bulan. Tapi PTA juga dapat memilih untuk dikenakan PPH berdasarkan ketentuan umum. Jadi Bapak Ibu juga sewaktu mendaftar NPWP yang dilakukan secara online ini dapat memilih apabila Bapak Ibu ingin dikenai PPH berdasarkan ketentuan umum. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menyampaikan pemberitahuan ke Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal ini yaitu KPP tempat Bapak Ibu terdaftar, bahwa ingin memilih
untuk dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum untuk tahun ini dan tahun seterusnya. Tapi apabila tadi sudah menyampaikan surat pemberitahuan ini, tidak dapat kembali beralih ke pengenaan PPh final PP 23. Next. Nah, untuk contoh kasus yang ketiga adalah pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain. Nah, di sini contohnya adalah CVAB ya. Dia adalah rekanan pemerintah yang memang memenuhi kriteria WP yang kenai PP 23. Harusnya dia bayar nih 0,5% tiap bulannya dari peredaran brutonya. Nah, pada Agustus 2019, CVAB ini melakukan penyerahan barang kepada bendahara pemerintah senilai 20 juta. Nah, wajib pajak yang memang dikenai atau memang memenuhi kriteria WP yang dikenai PP 23 itu seharusnya mengajukan permohonan surat keterangan yang sekarang sudah bisa diminta secara online di website DJP Online. Di situ ada menu KSWP, ada surat keterangan PP 23. Gunanya apa Bapak Ibu? Gunanya adalah contohnya seperti ini, apabila Bapak Ibu melakukan penyerahan kepada pemungut ataupun bendahara pemerintah, jadi bendahara pemerintah itu dapat memotong penghasilan Bapak Ibu atas penyerahan barang tersebut itu sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu 0,5% dikali nilai penyerahannya yaitu Rp100.000. Nah, ini hanya dapat dilakukan jika wajib pajak memiliki surat keterangan. Kalau misalnya Bapak Ibu nih, saya jelas-jelas wajib pajak PP 23, tapi saya tidak menyerahkan surat keterangan ketika saya bertransaksi dengan bendahara pemerintah, itu akibatnya apa? Akibatnya bendahara pemerintah akan memotong penghasilan Bapak Ibu sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu atas penyerahan barang, misalnya ada PPh pasal 22 itu nanti akan dipotong 2%. Jadi selisihnya bisa 3 kali lipatnya. Dari yang seharusnya Bapak Ibu dipotong, harusnya Bapak Ibu dipotong hanya 0,5%, tapi karena Bapak Ibu tidak menunjukkan atau tidak memiliki surat keterangan tersebut, maka PPh-nya akan dipotong 2% oleh rekanannya atau oleh bendahara pemerintah. Gitu Bapak Ibu, jadi surat keterangan ini sangat penting apabila Bapak Ibu memang merupakan rekanan atau lawan transaksi dari pemotong atau pemungut PPh. Boleh, next. Nah, tadi kan Bapak Ibu sudah tahu nih, sudah tahu penghasilan apa saja yang dikenakan PPh final PP 23, lalu tarifnya dan cara menghitungnya tadi 0,5% dari peredaran bruto per bulan. Nah, setelah itu langkah apa lagi sih Bapak Ibu? Tentu saja setelah Bapak Ibu menghitung pajak yang terhutang, lalu adalah melakukan pembayaran pajaknya. Nah, untuk pembayaran pajak ini sendiri, kita tidak serta-merta dapat membayar ke bank atau kantor pos. Saya ingin bayar pajak nih Bapak Ibu, PPh final nih, saya mau bayar langsung datang ke kantor pos misalnya. Untuk sekarang, jadi untuk pembayaran pajak harus memperoleh kode billing dulu. Kode billing itu kode yang digunakan untuk pembayaran pajak. Cara memperolehnya juga mudah sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat kembali akses DJP Online. Di situ ada menu e-billing. Bapak Ibu tinggal rekam aja tuh mau bayar pajak apa. Pajak PPh kah atau pajak 21 kah atau pajak yang lainnya, boleh tinggal direkam aja. Nah, untuk kode akun pajaknya PPh final PP 23 sendiri adalah 411 128, sedangkan untuk kode jenis torannya adalah 420. Selain DJP Online, Bapak Ibu juga bisa minta kode billingnya ke bank atau kantor pos, atau pula Bapak Ibu dapat menghubungi petugas Direktur Jenderal Pajak atau petugas KPP-nya di Kring Pajak
1.500-200 atau pula ke KPP. Nah, untuk saat ini Bapak Ibu mungkin pelayanan tatap muka sedang kita alihkan menjadi pelayanan secara online karena kondisi sekarang yang memang tidak memungkinkan dan juga untuk mengikuti anjuran pemerintah, maka layanan tatap muka untuk sementara ini dialihkan ke layanan online. Bapak Ibu jangan khawatir, di tiap KPP disediakan nomor kontak WA chat yang dapat Bapak Ibu hubungi apabila ingin menghendaki layanan perpajakan KPP. Salah satu contohnya adalah untuk permintaan kode billing ini, Bapak Ibu dapat menghubungi nomor kontak KPP yang sudah dipublikasikan oleh tiap KPP di media online-nya. Contohnya IG-nya di situ sudah ada link untuk menghubungi KPP apabila ingin memperoleh layanan perpajakan melalui WA chat. Nah, untuk pembayaran PP23 ini paling lambatnya itu dibayarkan tanggal 15 bulan berikutnya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya untuk peredaran bruto bulan Juli yang Bapak Ibu sudah hitung dan PPh final ini paling lambat dibayarkannya adalah tanggal 15 bulan Agustus. Nah, setelah dibayar, bagaimana Ibu? Apakah saya harus lapor nih tiap bulannya setelah melakukan pembayaran PPh final PP23? Nah, untuk PPh final PP23 ini, Bapak Ibu, tanggal pembayaran itu dianggap tanggal pelaporan. Jadi tidak ada laporan tiap bulan yang Bapak Ibu harus sampaikan ke KPP. Namun, untuk rekapitulasinya sendiri atas omset Bapak Ibu dan juga PPh final yang telah Bapak Ibu bayarkan setiap bulan itu dilaporkan di SPT tahunannya Bapak Ibu. Nah, untuk orang pribadi itu di SPT 1770 itu ada di lampiran 3, itu ada di baris 16. Nah, di situ Bapak Ibu bisa isi sendiri, ada dasar pengenaan pajak penghasilan bruto. Di situ ditulis nanti omset Bapak Ibu tiap dalam setahun, omset keseluruhan dalam setahun, lalu di tarifnya diisi nanti tarifnya 0,5%, nanti di bagian kanannya akan muncul di situ ada jumlah keseluruhan PP23 yang Bapak Ibu telah bayar selama setahun. Nah, untuk SPT 1770 ini Bapak Ibu bisa dilakukan secara manual ataupun secara online melalui tadi DJP online, nanti ada e-form. Karena untuk pelaporan yang menggunakan e-filing itu untuk karyawan saja Bapak Ibu yang 1770S atau SS, tapi khusus untuk wajib pajak orang pribadi usahawan yang menggunakan formulir 1770 itu menggunakan layanan yang e-form. E-form sekarang ada yang e-form lama dan juga sekarang ada e-form PDF. Jadi Bapak Ibu tinggal unduh filenya, lalu isi di form PDF tersebut dan lalu upload lagi melalui DJP online. Jadi kesimpulan yang telah saya sampaikan, kewajiban perpajakan untuk wajib pajak orang pribadi UMKM yang dikenai PP23 ini adalah pertama Bapak Ibu hitung dulu peredaran brutonya tiap bulan berapa, lalu dikalikan tarif sehingga Bapak Ibu mengetahui besaran PPh final yang Bapak Ibu bayar di bulan tersebut. Nah, untuk besarannya sendiri tiap bulan tidak mesti sama Bapak Ibu ya, karena kan peredaran bruto kita tiap bulannya kan tidak
tidak melulu sama, jadi bisa berubah. Kadang ada naik, kadang ada turunnya. Jadi menyesuaikan besarannya tiap bulannya tidak mesti sama. Lalu setelah Bapak Ibu hitung, langkah kedua adalah bayar. Bayar tentu saja dengan memperoleh kode billing terlebih dahulu, lalu melakukan pembayaran ke bank atau kantor pos. Hanya dua itu saja Bapak Ibu ya, bank dan kantor pos, tidak ada pembayaran pajak melalui petugas pajak. Lalu yang terakhir tentu saja adalah melaporkan rekapitulasi pembayaran PPh final PP 23 yang sebelumnya telah Bapak Ibu bayarkan selama setahun di SPT tahunan Bapak Ibu. Jadi tidak ada pelaporan bulanan, namun untuk rekapitulasinya dilaporkan di SPT tahunan Bapak Ibu. Bagaimana nih Bu sekarang kondisinya? Bangsa ini dan dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. Apakah kewajiban perpajakan UMKM masih sama ataukah ada fasilitas yang diberikan pemerintah mengenai perpajakan untuk wajib pajak UMKM ini? Nah, berikutnya materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Ibu Lala Krisnalia, tentang kewajiban perpajakan UMKM ini di masa pandemi COVID-19. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata ataupun ada hal yang tidak berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Fitria Murti atas paparan materinya. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi mengenai insentif pajak yang akan disampaikan oleh Ibu Lala Krisnalia. Pada Ibu Lala Krisnalia, disilakan. Baik, terima kasih Mas Ijul atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang Bapak Ibu semua. Apakah suara saya sudah cukup jelas? Mohon di chat dijelaskan di chat ya. Sudah. Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Lala Krisnalia. Saya adalah fungsional penyuluh ahli muda Kanwil DJP Jawa Barat 3. Bapak kalian mohon izin untuk melanjutkan materi atau slide berikutnya. Nah, apa saja kewajiban wajib pajak UMKM di masa pandemi COVID-19 ini? Terdapat beberapa peraturan Menteri Keuangan terkait insentif pajak di masa pandemi COVID-19 ini, termasuk insentif pajak untuk pengusaha UMKM. Sebelum saya jelaskan insentif tentang UMKM ini, kita akan melihat dulu latar belakang terbitnya PMK tentang insentif pajak. Nah, kebijakan kesehatan dan pemulihan ekonomi itu sejatinya harus berjalan beriringan dan dilaksanakan dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian. Tidak bisa hanya berfokus pada urusan ekonomi, namun mengabaikan urusan kesehatan. Tidak bisa juga pemerintah berkonsentrasi penuh pada urusan kesehatan, tapi membiarkan ekonomi terganggu. Secara lebih detail, latar belakang PMK ini adalah yang pertama, dampak pandemi COVID-19 telah memperlambat ekonomi dunia secara masif dan signifikan, termasuk terhadap perekonomian Indonesia. Lalu masih diperlukan pemberian insentif perpajakan dengan mempertimbangkan keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah untuk mendukung program penguatan kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional. Nah, pemberian insentif perpajakan ini tentunya harus diberikan secara selektif ya Bapak Ibu, dengan prioritas kepada sektor tertentu yang tertahan dan perlu lebih didukung laju pemulihannya, yaitu jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa angkutan, jasa konstruksi, dan akomodasi.
Nah, seiring dengan perkembangan situasi yang ada sekarang, pemerintah memandang perlu untuk dilakukan perpanjangan waktu insentif perpajakan yang mempermudah selama masa pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan kemudahan pemanfaatan insentif yang lebih luas. Baik. Di sini kita akan membicarakan tentang PMK terbaru dari insentif untuk di masa COVID-19 ya, yaitu PMK 82 tahun 2021 tentang perubahan atas PMK nomor 9 tahun 2021, yaitu tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi coronavirus disease 2019. Oke, next. Pemerintah telah memberikan insentif pajak sebagai antisipasi dampak ekonomi pandemi COVID-19. Kita lihat di timeline di sini ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah PMK 23 tahun 2020, tanggal 21 Maret 2020 ya Bapak Ibu ya. Yaitu tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak virus corona. Lalu juga disusul ada PMK 44, lalu PMK 86. Nah, terakhir di tahun 2020 adalah PMK 110 tanggal 14 Agustus 2020 bahwa insentif diberikan sampai dengan Desember 2020. Lalu ada PMK 9 juga di tahun 2021 bahwa PMK diberikan insentif diberikan sampai Juni 2021 dan terakhir adalah PMK 82 tahun 2021 yang menyatakan bahwa PMK diberikan dari Juli 2021 sampai dengan Desember 2021. Baik. Next. Nah, di sini bisa kita lihat perbandingan antara PMK 9 2021 dan PMK 82 2021, yaitu secara garis besarnya bisa dilihat bahwa insentif untuk yang PMK 82 tahun 2021 itu diperpanjang sampai dengan Desember tahun 2021. Kemudian juga ada kriteria penerima perpanjangan insentifnya, yaitu ada penyesuaian KLU. KLU itu adalah klasifikasi lapangan usaha, lalu juga ada beberapa persyaratan lainnya ya untuk kriteria penerima perpanjangan insentif ini. Nah, khusus yang akan kita bahas ini adalah tentang PPh final UMKM ditanggung pemerintah. Jadi untuk PMK 9 2021 maupun untuk PMK 82 tahun 2021 itu tidak banyak perubahan ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah WP-nya tetap PP untuk PP 23 tahun 2018 yaitu WP untuk pengusaha UMKM. Kemudian wajib pajak tidak perlu mengajukan surat keterangan, cukup menyampaikan laporan realisasi. Nah ini masih sama ya Bapak Ibu. Lalu laporan realisasi tiap bulan paling lambat adalah tanggal 20 bulan berikutnya, itu masih sama. Juga WP PP23 ini tidak lapor realisasi tepat waktu, itu tidak dapat memanfaatkan insentif. Jadi ini harus dilihat dan diperhatikan jangka waktunya ya. Batas waktunya ya Bapak Ibu ya. Nah, perbedaannya yang seperti tadi saya sebutkan bahwa di PMK 9 tahun 2021 itu insentif diberikan sampai dengan Juni 2021 dan untuk di PMK 82 itu insentif diperpanjang sampai dengan Desember 2021. Baik, selain ini juga ada beberapa ketentuan peralihan dan penutup PMK 82 ini yang berapa penting ya Bapak Ibu kita sampaikan kepada Bapak Ibu, yaitu yang pertama adalah pemberi kerja atau wajib pajak yang telah memanfaatkan insentif PMK 9 tahun 2021 itu harus menyampaikan pemberitahuan atau permohonan kembali untuk dapat memanfaatkan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Nah, pengurangan untuk angsuran PPh pasal 25 juga dan juga untuk pembebasan PPh pasal 22 impor. Lalu yang kedua, penyampaian pemberitahuan untuk memanfaatkan insentif PPh 21 ditanggung pemerintah ini
Dan juga PPh 25 itu yang masa Juli 2021 dilakukan paling lambat tanggal 15 Agustus 2021. Ini tolong dicatat tanggal-tanggalnya Bapak Ibu ya, biar tidak terlewat. Lalu penyampaian pembetulan laporan realisasi insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah dan PPh final ditanggung pemerintah untuk masa pajak Januari sampai dengan Juni 2021 paling lambat dilakukan tanggal 31 Oktober 2021. Baik, selanjutnya Mas Ijul. Nah, siapa saja yang bisa menjadi penerima insentif untuk UMKM ini? Yang pertama adalah wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan dikenai PPh final berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018 dan menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak. Jadi yang sudah memenuhi menjadi penerima insentif ini, wajib pajak tidak perlu menyetorkan PPh final 0,5% ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kami dikenal dengan wajib pajak, libur bayar pajak gitu ya. Nah, PPh final ditanggung pemerintah ini diberikan untuk masa pajak Januari 2021 sampai dengan masa pajak Desember 2021. Nah, ini juga perlu dijelaskan bahwa bagi wajib pajak yang belum memiliki surat keterangan, laporan realisasi dapat diperlakukan sebagai surat keterangan sepanjang memenuhi PMK 9 tahun 2018. Baik, selanjutnya. Bagaimana jika pengusaha UMKM bertransaksi dengan pemotong atau pemungut seperti bendahara negara? Yang pertama dilakukan adalah wajib pajak menyerahkan fotokopi surat keterangan. Lalu pemotong atau pemungut melakukan konfirmasi surat keterangan ke laman www.pajak.go.id pada menu rumah konfirmasi dokumen. Lalu dalam hal surat keterangan telah terkonfirmasi, pemotong atau pemungut pajak tidak melakukan pemotongan atau pemungutan PPh pada saat pembayaran, itu atas PPh final ditanggung pemerintah tersebut harus membuat SSP atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan PPh final ditanggung pemerintah X PMK nomor 82 tahun 2021. Jelas ya Bapak Ibu? Nah, selanjutnya adalah permohonan surat keterangan melalui saluran tertentu. Nah, bagaimana cara untuk mengajukan permohonan ini? Yang pertama adalah kunjungi laman www.pajak.go.id, klik tombol login di pojok kanan atas, lalu masukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan atau CAPTCHA. Kemudian pilih tab layanan dan klik pada icon KSWP. Bisa terlihat di gambar ya Bapak Ibu ya. Lalu scroll ke bawah dan pada bagian profil pemenuhan kewajiban saya, lalu pilih surat keterangan atau PP23. Nah, kewajiban wajib pajak yang memanfaatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah ini apa aja nih Bapak Ibu? Yang pertama, selanjutnya Mas Ijul, wajib pajak dimaksud harus menyampaikan laporan realisasi PPh final yang ditanggung pemerintah melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. Lalu laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah meliputi PPh terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak, termasuk dari transaksi dengan pemotong atau pemungut. Dan SSP atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap tulisan PPh final ditanggung pemerintah X PMK nomor 82 tahun 2021. Nah, ini jika ada transaksi dengan pemotong atau pemungut pajak ya Bapak Ibu ya, itu agar disimpan sebagai dokumentasi. Bisa dilihat di sini, nanti jangan khawatir
Slide-nya akan dibagikan ya kepada para peserta melalui email ya Mbak Fitri ya. Ya. Jadi kalau memang kurang jelas, Bapak Ibu bisa baca-baca kembali, terus caranya gimana gitu untuk laporan sosial realisasi dan sebagainya. Dan kalaupun masih belum jelas juga, Bapak Ibu bisa menghubungi AR-nya ya, akun representatif di kantor terdaftar gitu. Nah, ini laporan realisasinya seperti ini Bapak Ibu. Selanjutnya, laporan realisasi disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Ini tadi mohon diperhatikan untuk batas tanggalnya Bapak Ibu ya. Lalu wajib pajak yang menyampaikan laporan realisasi melebihi batas waktu yang ditentukan itu tidak dapat memanfaatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah. Sekali lagi dilihat batas waktunya. Lalu wajib pajak dapat menyampaikan pembetulan atas laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah paling lambat akhir bulan berikutnya setelah batas waktu pelaporan realisasi. Nah, ini ada contohnya juga ya untuk laporan realisasi final ditanggung pemerintah. Lalu bagaimana cara menyampaikan laporan realisasi? Seperti biasa, kita mengunjungi laman www.pajak.go.id ya Bapak Ibu. Lalu klik tombol login di pojok kanan atas. Lalu masukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan atau CAPTCHA. Dan pilih tab layanan, klik pada icon e-reporting insentif COVID-19. Nah, ada cara lain nih Bapak Ibu, kalau e-reporting ini belum muncul, dapat diaktifkan melalui tab profil, lalu pilih menu aktivasi fitur layanan. Lalu klik tombol tambah, lalu pilih jenis pelaporan yang ingin dilakukan. Nah, alur pelaporan e-reporting ini seperti apa? Jadi yang pertama kita login e-reporting, lalu klik tambah pelaporan, lalu pemilihan jenis pelaporan realisasi baru, isikan kode keamanan sesuai permintaan sistem, lalu kita unduh dan mengisi laporan realisasi pada file Excel. Jadi di sini kita menggunakan file Excel ya Bapak Ibu ya, dan agar diperhatikan juga format penamaan file. Lalu ada juga validasi makro, dan kemudian upload file Excel laporan realisasi. Nah, demikian Bapak Ibu yang dapat saya dan Mbak Fitri sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Ibu Lala Krisnalia atas pemaparan materinya. Sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, kami mengundang Ibu Fitri Amurti juga untuk masuk ke ruang Zoom. Silakan. Baik Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan, boleh silakan untuk bertanya secara langsung atau mungkin mau raise hand apabila mau bertanya secara langsung, atau jika Bapak Ibu mau bertanya melalui chat juga kami persilahkan. Silakan Bapak Ibu. Boleh bertanya mengenai kewajiban perpajakan bagi UMKM, atau mungkin ada masalah mengenai pelaporan insentif, seperti itu. Dipersilahkan. Sudah ada? Masih jauh? Sejauh ini belum, Bu. Belum ya. Bagaimana Bapak Ibu, jika ada yang mau bertanya boleh, mungkin ada kendala saat misalnya waktu pelaporan insentif, atau mungkin ada kendala saat pembayaran, seperti itu boleh ditanyakan juga.
Ya, dari ini Satrio ada mau bertanya secara langsung. Silahkan. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Ini terkait dengan pelaporan ya Ibu untuk insentif PP23. Kemarin itu saya input selalu ditolak karena ada perubahan nama file realisasi pakai angka 13, Bu. Nah, itu selalu ditolak dengan notifikasi kode billing belum diisi. Saya kan isi yang sheet pemotong langsung itu. Mohon dibantu, Ibu. Baik, pertanyaannya dari Bapak Satrio ya. Bapak ini untuk melaporkan realisasi PPH PP23 yang bulan berapa Bapak? Boleh diinformasikan? Bulan 7, Ibu. Bulan 7, jadi sudah muncul ya Bapak ya, laporan bulan 7. Betul. Karena kemarin ada beberapa wajib pajak yang mengeluhkan yang untuk realisasi bulan 7 itu belum muncul di menu e-reportingnya. Betul, baru tadi malam, Bu. Saya coba. Oh iya, tadi malam sudah muncul. Ya. Jadi begini Bapak, untuk laporan realisasinya sendiri, kami mohon kepada Bapak ataupun wajib pajak yang lainnya untuk kembali mengunduh yang file master untuk laporan realisasinya. Jadi ada di situ di bagian kiri kalau tidak salah, di situ ada unduh dulu format file untuk laporan realisasinya karena memang ada perubahan Bapak dibandingkan dengan format Excel yang bulan sebelumnya. Jadi memang di PMK 82 ini memang ada sedikit perubahan. Kita mungkin lebih detail lagi tentang pelaporan realisasinya sendiri karena memang ada beberapa kemarin data realisasi yang mungkin memang sudah dilaporkan Bapak Ibu tapi belum sesuai ketentuan. Jadi di sini mungkin ada menu baru untuk validasinya sendiri sehingga meminimalisir kesalahan input data yang dilakukan oleh wajib pajak. Jadi kalau misalnya Bapak Satrio mungkin belum mengunduh format file yang baru, boleh dicoba Bapak untuk mengunduh format yang baru mengisi laporan realisasinya di format yang memang sudah disediakan yang baru Bapak, baru kemudian tinggal diupload di menu e-reporting. Sementara mungkin dari kami itu dulu Bapak, silakan dicoba. Tapi kalau misalnya pun memang nantinya masih ada kendala, boleh menghubungi AR atau akun representatifnya di KPP tempat Bapak terdaftar nanti supaya bisa dibantu. Di situ kan kalau masalah sistem agak meriskan juga ya Bapak ya, karena kita harus lihat tampilan yang ada di layarnya. Jadi mungkin bisa langsung WA, chat saja di nomor layanan yang disediakan di tiap KPP Bapak Satrio. Baik Ibu. Ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bapak Satrio. Sudah jelas ya Pak Satria ya? Jelas Bu. Yang di file kolom sebelah kiri ya Bu yang penjelasan tuh ya. Untuk iya, jadi memang ada format yang terbaru Bapak untuk laporan realisasinya. Jadi silakan diunduh dulu format yang terbaru, baru mengisinya di file tersebut. Baik Bu. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya bisa dibacakan, Mas Ijo? Oh boleh. Ini ada pertanyaan lewat chat, ya? kolom chat dari CV DSP. Di sini, Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Panelis dan moderator DJP, selamat siang. Izin bertanya, jika WP Badan berbentuk CV sudah lewat 4 tahun setelah 31 Desember 2021, apakah masih bisa memilih untuk dikenakan PPh final? Karena pada kenyataannya omsetnya juga masih belum mencapai 4,8 miliar Ibu Lala ya.
Iya. Terima kasih. Jadi gimana Ibu Lala? Iya, ini udah nggak bisa nih Pak, karena kan memang batasnya untuk CV itu 4 tahun ya Mbak Fitri ya. Jadi kita kembali lagi ke tarif PPh pasal 17 ya Bapak ya. Mohon maaf gitu. Sudah jelas ya Pak ya? Jadi memang ada jangka waktunya untuk pengenaan PP23 ini Bapak Iya. Ibu. Jadi apabila memang jangka waktunya sudah berakhir, maka penghitungan PPh-nya kembali ke penghitungan yang Normal ya, Pak, yang normal, PPh pasal tarif pasal Iya, 17 betul, ya. Ibu. Baik, selanjutnya. Dari Ibu Irene Natalia. Ya. Mbak, kalau misal beli bahan baku di luar, sebelum diterima, penerima wajib membayar pajak ke bea cukai. Apakah ini harus dilaporkan? Maksudnya dilaporkannya mungkin pembayaran pajaknya apa pembelian barangnya. Kalau Ibu memang misalnya perusahaan kena pajak, pembelian barangnya mungkin dilaporkan di SPT PPN ya, Bapak Ibu ya. Yeah. Oh, ini berhubungan dengan pembayaran pajak pembayaran ke bea cukai. cukai mungkin ya. Berarti pelaporan ke bea cukai mungkin ya. Iya. Ini ada lagi? Ada yang baik, ini ada pertanyaan dari Ibu Sofiani. Bentar. Langsung ya? Ya. Bentar ya. Oke. Baik. Assalamualaikum. Maaf. Dari Ibu Sofiani, untuk mendapatkan insentif pajak C19 UMKM, COVID-19 UMKM, apakah harus mengajukan permohonan lagi? WP sudah memiliki surat keterangan kriteria WP sesuai PP nomor 23 tahun 2018. Kemudian pelaporan masa di DJP online bisa disubmit hingga masa Juni, namun di masa Juli ada perubahan file Excel-nya. Ada kolom dalam kurung lainnya setor sendiri, maksudnya apa ya? Mungkin saya copy ya ke kolom chatnya. Mohon izin Ibu Sofiani. Silakan para narasumber untuk membaca pertanyaannya. Baik, ini dari Ibu Safiani ya, Ibu. Jadi untuk mendapatkan insentif pajak COVID-19 untuk UMKM ini tidak wajib untuk mengajukan permohonan surat keterangan ya, Ibu Lala ya. Jadi apabila ingin yang penting itu adalah wajib pajak ini memang termasuk wajib pajak yang dikenakan PP 23. Termasuk wajib pajak PP 23 dan juga menyampaikan laporan realisasi. Nah, untuk pelaporan realisasinya sendiri di bulan Juli ini memang angka 8 ada perubahan file Excel untuk laporan realisasi Ibu Lala ya. Jadi di sini kendalanya tadi ya. Ada perubahan file Excel, kolom lainnya setor sendiri. Maksudnya apa ya? Kita harus ngelihat dulu nih ya. Jadi mungkin di sini Mas Juli ada perubahan file, ada kolom di situ lainnya setor sendiri. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu memang tidak melakukan penyetorannya, ada baiknya dikosongkan saja kolomnya Bapak Ibu. Iya, nggak perlu apakah diisi itu yang harus diisi atau tidak? Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Jadi kalau misalnya memang tidak ada penyetoran, mohon dikosongkan saja untuk kolom yang pembayaran ini itu yang setor sendiri. Gitu Ibu. Ini pertanyaannya mungkin sama mungkin ya. Ini ada lagi pertanyaan yang sama, apakah harus mengajukan permohonan kembali Ibu untuk Sofiani.
Ibu Sofiani. Ibu Sofiani ya, insentif tadi ya Ibu Lala sudah dijawab ya, tidak perlu mengajukan permohonan kembali, namun yang bisa memanfaatkan tentu saja adalah wajib pajak PP23 dan Tadi satu lagi tadi ya. telah menyampaikan laporan realisasinya tidak lebih dari tanggal 20 bulan berikutnya. Iya. Jadi perlu menjadi perhatian Bapak semua untuk laporan realisasinya jangan sampai melebihi tanggal 20 bulan berikutnya karena nanti dianggap Bapak Ibu tidak memanfaatkan fasilitas insentif untuk UMKM ini. Ya betul Mbak Fitri. Mohon izin menjelaskan juga Ibu Fitri dan Ibu Lala. Ada maksudnya dari Ibu Sofiani tadi. Maksud saya sheet Excel-nya hanya tertulis lainnya. Dan untuk file terbaru, sheet-nya tertulis lainnya setor sendiri. Mungkin kita juga harus lihat itunya dulu ya, di sistemnya dulu ya Mas Ijul ya. Betul. Harusnya sih kolomnya seperti yang tadi ada di lampiran ya Ibu Lala ya, ada nama NPWP, omsetnya, lalu PPh finalnya atau kode billingnya yang tadi dibuat ya. Iya, tadi yang seperti yang dijelaskan. Iya. Nah, ini mohon maaf nih, jadi pertanyaan yang ditampung dulu mungkin ya Mas Ijul ya. Iya. Harus cek dulu sistemnya kali Mbak Fitri. Iya, boleh. Nanti kita cek lagi filenya ya Ibu Sofiana ya, supaya kita tahu bagaimana cara atau perbedaan pelaporannya dari diterbitkannya PMK 82 ini, perubahan di laporan realisasinya di file Excel-nya itu apa saja. Ya, jadi mohon izin menjelaskan juga mungkin kepada Ibu Sofiani bahwa kita juga tidak bisa melihat gitu sekarang seperti apa mungkin yang Ibu Sofiani maksud, sehingga kita perlu melihat kembali sheet terbarunya seperti apa, seperti itu. Jadi apabila mungkin nanti di akhir acara mungkin pertanyaannya tidak terjawab, mungkin silahkan menghubungi akun representatif masing-masing wajib pajak ya. Baik, ini mungkin ada pernyataan mungkin untuk pemaparan materinya mohon di-share ke email. Terima kasih Bapak Ibu DJP. Baik, CVDSP nanti kami juga akan mengirimkan link survei dan post test. Jadi bagi siapa saja yang mengisi link survei dan post test, insya Allah akan kami kirimkan materi kita pada hari ini. Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu silakan apabila ada yang mau bertanya lagi, mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, sebelum kita lakukan sesi foto bersama juga. Mungkin ada yang mau bertanya. Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu untuk bertanya melalui chat atau bertanya langsung. Silakan apabila ada yang mau berbicara secara langsung juga, boleh raise hand. Ya, sepertinya belum ada lagi. Mungkin sudah jelas ya, Pak Ijul ya. Ya. Atau mungkin masih malu-malu Bapak Ibu. Tetap semangat Bapak Ibu ya. Ini jam-jam beristirahat. Baik, mungkin kita cukupkan saja mungkin ya sesi tanya jawab kita pada hari ini juga. Mohon izin. Ya. Oh iya, ini masih ada pertanyaan lagi. Bu, apakah kelas online ada lagi kah di kemudian hari? Nah, ini pertanyaan menarik nih. Boleh mungkin dijawab? Dengan siapa yang tadi? Oh, Bu Sofiani. Oke. Kalau untuk tentang UMKM ini, kalau memang dimaksud tentang UMKM ini, untuk dari Kanwil Jabar 3, untuk saat ini aja ya Mbak, karena ini sudah ada 3 kelas kemarin ya Mbak Fitri ya. Ya, udah ada 3 sesi. Jadi, tapi Mbak bisa ya bertanya kepada teman-teman AR yang ada di KPP, atau juga nanti KPP pun sepertinya akan mengadakan
sosialisasi juga nih Mbak ya. Nah, jadi kita bisa bertanya kepada siapa tahu ada apa? Ada flyernya ya, Iya. ada pengumumannya tentang sosialisasi ini. Hmm, Selain itu juga ada slide-nya ya Mbak ya Fitri. Jadi Mbak Fitri, begini ya. Ibu, Bapak Ibu semuanya peserta kelas pajak, silahkan follow akun resmi Instagramnya Kanwil DJP Jawa Barat 3 ataupun akun resminya KPP tempat Bapak Ibu terdaftar. Ya, Nah, kita betul. selalu menginformasikan apabila ada perubahan peraturan ataupun ada info kelas pajak di akun resmi KPP ataupun Kanwil DJP Jawa Barat 3. Kalau Kanwil DJP apa namanya? Kita @pajak Jabar 3 Ya, gitu. benar. Ataupun kalau misalnya KPP Ciawi misalnya @pajak Ciawi ya. atau ini @pajak Bekasi Utara. Ya. Atau @pajak Bekasi Barat. Jadi di follow ya Bapak Ibu akun Instagram resminya KPP masing-masing. Karena di situ banyak info ya Ibu Lala ya. Iya. Ada juga yang kemarin-kemarin ya, maksudnya yang IG Live juga gitu-gitu. Jadi bisa untuk menambah pengetahuan dan keterampilan perpajakan Bapak Ibu semua gitu. Baik, ini juga ada pertanyaan dari Bapak Rudi Suryawan. Selamat siang Bapak Ibu, apakah kos-kosan bisa masuk PP 23? Silakan Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Rudi. Pertanyaannya ini dari Bapak Rudi Suryawan ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk pertanyaan kos-kosan apakah bisa masuk PP 23? Nah ini dilihat dulu Bapak Rudi, kos-kosannya ada berapa banyak nih? Berapa pintu? Ada 10, di atas 10 atau masih di bawah 10. Kalau masih di bawah 10 pintu misalnya, dan jumlah penghasilannya jika disetahunkan dari penghasilan itu masih di bawah 4,8 miliar, itu masih bisa dikenakan PP 23. Tapi kalau misalnya sudah lebih dari 20 pintu kali nah ya misalnya itu udah 20 pintu, itu udah masuknya ke pajak daerah ya Ibu Lala ya, karena itu masuk ke penginapan. Iya, itu. Iya, jadi dilihat dulu Bapak Rudi jumlah kos-kosannya ada berapa. Gitu. Kalau memang cuma 4 pintu dan di bawah 4,8 miliar, ya kena PP 23 tahun 2018. Tarifnya 0,5% ya Ibu Lala ya. Iya, betul. Sudah jelas ya Pak Rudi ya? Iya. Oke, ya. Baik, mungkin pertanyaan dari Pak Rudi tadi menjadi pertanyaan penutup bagi sesi tanya jawab kita pada hari ini. Terima kasih juga atas segala pertanyaan dari wajib pajak. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Lala dan Bu Fitri selaku narasumber kita pada hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu, sebelum kita akhiri acara kita pada hari ini, izinkan kami melakukan foto session. Kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk mengaktifkan fitur kamera. Mohon izin Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan fitur kamera. Kami akan melakukan foto session selama 3 kali. Ya, yang tidak menggunakan masker nanti silakan berikan senyum terbaiknya ya. Iya. Ya, sebagian sudah bersiap. Mohon izin. Ya, ada lagi yang mau mengaktifkan fitur kamera mungkin? Ya, sebagian lebih dari setengahnya sudah mengaktifkan fitur kamera. Baik, Bapak Ibu, kita foto yang pertama dulu. Silakan berikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Ya, mohon izin kita lakukan 3 kali ya Bapak Ibu. Baik, yang kedua, berikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Ya, kemudian yang terakhir, mohon izin Bapak Ibu, untuk seperti ini simbol dari Jawa Barat 3. Ya, Jawa Barat 3. Mohon izin Bapak Ibu, kita samakan gayanya. 3. Baik, 1,
2, 3. Baik, Bapak Ibu diperkenankan apabila ada yang mau mematikan fitur video, diperkenankan kembali. Ya, baik Bapak Ibu. Kembali kami ucapkan terima kasih juga kepada narasumber kita pada hari ini, Ibu Lala dan Ibu Fitri, yang telah memaparkan materinya dengan cukup baik. Dan alhamdulillah juga kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak pada Bapak Ibu hadirin peserta kelas pajak pada hari ini. Semoga banyak ilmu yang dapat dimanfaatkan, apalagi mengenai UMKM ini. Saya Julian mewakili panitia yang bertugas, menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Tetapi sebelum kita tutup acara ini, izinkan saya mengirim link survei. Mohon maaf Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, izin saya kirim link survei. Jadi bagi siapa saja yang mengisi link survei, insya Allah akan kami kirim materinya. Seperti itu melalui email Bapak Ibu. Ya, mohon izin untuk menunggu. Dan bagi siapa saja yang sudah mengisi link, ya sudah kami share. Dan siapa saja yang sudah mengisi survei, mohon izin untuk mengetik sudah di kolom chat ya. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi link survei dan post test. Wah, Ibu Meli Sofi gercep nih, sudah katanya. Terima kasih Ibu Meli Sofi. Ya. Oh ya, bagi ya siapapun yang sudah mengisi survei dan post test, insya Allah akan kami kirimkan melalui kirimkan materi hari ini melalui email Bapak Ibu. Sudah, Ibu Sofiani, terima kasih. Kemudian apabila yang sudah mengisi survei juga diperkenankan, apabila ada kegiatan lain diperkenankan untuk meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih Bapak Ibu. Dan kami sampaikan kembali apabila nanti ada kelas pajak lagi, silakan Bapak Ibu untuk mengecek Instagram kantor pajaknya masing-masing secara berkala ya. Terima kasih DJP, sangat bermanfaat bagi kami semua. Terima kasih Bapak Rudi atas atensinya dari awal sampai akhir, sudah memperhatikan para narasumber juga. Terima kasih telah hadir juga. Semoga bermanfaat juga materi kita pada hari ini. Sudah, terima kasih Pak Ilham. Sudah, terima kasih. Sudah, terima kasih. Baik. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.